atau petunjuk untuk melakukan sebuah awal penanaman sebuah perlakuan sawah sebenarnya. Jadi kalau yang kedua, ini kalau sudah penuh, curah hujannya sudah penuh, maka barulah bisa melakukan penanaman. Karena dahulu identik penghasilan kita, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam budaya, salam jas merah. Jangan sekali kita meninggalkan sejarah. Sobat Cakra, ketemu kembali dengan Cakra Panorama Channel. Posisi sekarang kita berada di sebuah kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Desa Randu Bangu. Kita mendapat info kalau di sini ada suatu peninggalan sejarah atau peninggalan leluhur dari era kerajaan Majapahit atau sebelum Majapahit. Coba nanti kita cek keberadaan benda itu. Tepatnya benda itu berbentuk sebuah batu andesit yang berbentuk lubangan atau namanya batu dakon. Sebelum kita ke lokasi keberadaan benda tersebut, Sobat Cakra untuk beri dukungan untuk like, komen, dan subscribe untuk channel kami, sekaligus tanda lonceng agar notifikasi tetap hidup, tetap update perkembangan dari belusukan-belusukan kami untuk mencari peradaban sejarah di Mojokerto ini dan sekitarnya. Oke, langsung saja. Jadi ini adalah lokasinya, keberadaannya di pas pinggir ladang sawah yang sekarang ditanamin oleh padi. Coba kita nanti lihat ke sekeliling apakah ada benda-benda pendukung. Dan ini kita menemuin juga benda pendukung awal, yaitu sebuah batu bata merah yang ukurannya besar, seperti yang sebelum kita review yang ada di candi-candi atau yang di lokasi sebelum di Mojokerto banyak sekali. Ini batu besar yang ukurannya tebal dan besar. Ini dimanfaatkan oleh warga sebagai tanda batas atau patok tanah. Jadi disampingkan sini. Nah, coba kita lihat. Biasanya kalau ada peninggalan sejarah atau peninggalan dari kerajaan, ada kultur tanahnya itu berupa-rupa. Coba kita lihat. Dan di sana, di sini ada kultur, kita menemuin sebuah serpian seperti ini. Nah, ini serpian tembikar, yang sebuah alat atau benda yang terbuat dari tanah liat. Nah, ini ciri khas dari peninggalan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, terlebih di Mojokerto ini. Di sini tidak kemungkinan ini adalah sebuah pemukiman penduduk era lama, atau ini sebuah bekas tempat peribadatan. Kita belum bisa memastikan. Dan ini langsung saja kita ke yang batu dakon. Nah, dan ini batu dakon ini adalah benda yang saat ini disakralkan sebagai benda atau punden. Jadi ini adalah, kalau di sekarang namanya punden batu dakon. Berbentuknya batu andesit dan berlubang-lubang. Kalau dinamakan ini adalah sebuah batu dakon, ada dua unsur atau pengertian dari batu dakon. Maksud atau tujuan dibuatnya batu dakon. Ada pendapat kalau batu dakon itu satu sebagai kalender atau penanggalan pada zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, apa itu sebelum Majapahit atau yang di Majapahit. Seperti ini. Dan bentuknya berlubang-lubang.
bervariasi, ada yang jumlahnya itu ada yang 50, ada yang di bawahnya 50, kadang seperti itu. Dan yang pengertian yang kedua, fungsi dari batu dakon itu adalah sebuah tanda untuk masa tanam dari era lama dulu atau pada zaman kerajaan Nusantara dulu. Jadi fungsi dari lubangan-lubangan ini itu sebagai penanda kalau waktu hujan. Jadi begini, jadi waktu hujan kalau ini sudah penuh, menandakan batu dakon kalau ini terpenuhi air, berarti curah hujan sudah cukup untuk melakukan pengawal untuk penanaman, atau itu tanaman padi atau tanaman yang lain-lainnya. Jadi ini fungsi dari batu dakon. Itu hanya analisa dua pendapat tadi. Yang pertama, analisa batu dakon ini sebagai penanggalan atau kalender, tetapi ada juga yang menganalisa ini adalah sebagai tanda atau petunjuk untuk melakukan sebuah awal penanaman sebuah di perladangan sawah di sekitarnya ini. Jadi ini tadi kalau yang kedua, ini kalau sudah penuh, curah hujannya sudah penuh, maka barulah bisa melakukan penanaman. Karena dahulu identik penghasilan itu adalah dari rempah-rempah dan dari hasil pertanian yang ada di sekitar. Jadi fungsi ini untuk menandakan sebuah awal penanaman di ladang sekitar lokasi ini. Jadi ini. Jadi bentuknya kalau yang dijumpain di lain bentuknya bervariatif. Kadang ada yang lubangnya besar dan ada yang lubangnya kecil seperti ini, rata ini seperti rata. Jadi lubangnya ini bukan lubang ukir, Sobat Cakra Panorama. Ini adalah sebuah lubang, sebuah pukulan saja, bukan pahatan. Jadi ini kesimetrisannya nggak ada bekas atau pahatan. Ini sebuah pukulan. Jadi ini kemajuan teknologi dari leluhur kita yang ada di Nusantara Indonesia ini, bahwa selalu menggunakan tanda-tanda alam untuk memulai suatu aktivitas, apa itu tanam padi, apa itu pembuatan rumah dan lain sebagainya. Ini adalah bukti teknologi kemajuan, karena dulu belum ada teknologi seperti saat ini. Jadi kita bisa simpulkan pemahaman dari fungsi dari batu dakon. Yang pertama adalah sebagai penanggalan atau kalender untuk penandaan hari, dan kedua untuk penandaan sebagai awal untuk masa bercocok tanam awalnya gitu. Mungkin bisa dimengerti untuk Sobat Cakra Panorama. Mudah-mudahan ulasan ini, mudah-mudahan penemuan ini bisa tetap ada dan dilestarikan dari generasi ke generasi yang selanjutnya. Dari Desa Randubangu, Kecamatan Mojosari, Mojokerto, Cakra Panorama mengucapkan banyak terima kasih, dan bila mana kekurangan untuk penyampaian kami dan kesalahan untuk penyampaian kami, ulasan kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita bertujuan untuk melestarikan dan sama-sama belajar untuk peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di tanah Nusantara ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam budaya, salam jas merah.